Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ummatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusnin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah kita. Perlu kita ketahui begitu pentingnya ketika kita menjalankan suatu ibadah, begitu pentingnya seorang guru, seorang imam yang mengajari kita, memberikan kita pondasi, memberikan kita wawasan ilmu fikih, memberikan kita wawasan berbagai banyak ilmu-ilmu agama yang bermanfaat buat kelak di akhirat nanti. Tanpa disadari, semua itu merupakan suatu kepentingan yang paling afdol, paling utama di atas kepentingan segala-galanya. Karena ketika kita mati nanti, amaliyah kita lah yang nanti berbicara. Ingat 6 pesan Imam Ghazali di dalam kitab yang ditulis beliau. 6 pesan Imam Ghazali ini, yang pertama adalah menyinggung tentang apa yang penting buat kita dan pasti kita akan lakui, pasti kita akan ngalami. Yang pertama adalah yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mereka tidak menganggap kematian ini dekat. Karena apa? Karena mereka diselimuti dengan kemewahan dunia yang bersifat fata morgana. Diselimuti kemaksiatan dengan suatu hal-hal yang berdalih akan langgeng selamanya, akan kekal abadi selamanya menurut mereka yang senantiasa mendewakan dunia. Innahu li hubbil khairi rasyadid. Tidakkah dia memikirkan tentang bagaimana nanti ketika kita dibawa ke alam barzakh? Tidakkah dia mengingat yang pertama ini, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian, dan kematian suatu hal yang mengerikan bagi hamba Allah, menakutkan bagi hamba Allah yang tidak punya dasar iman. Namun bagi mereka, bagi hamba Allah yang ahli makrifat, ahli sufi, kematian ada suatu hal dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 46, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kematian ini merupakan suatu hal di mana dia ingin menuju dekat dengan Allah, rindu sama Allah, di mana dia mendambakan untuk jumpa dengan Allah, yakin nanti kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ini dibeda-bedakan. Yang membedakan ini adalah amaliyah mereka masing-masing.
Ada yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, kematian jelek. Ada yang mati sangat mengerikan. Ada yang mati bahkan itu lewat aja dia senyum. Jenazahnya dibawa seperti lari cepat ingin masuk ke alam barzah. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Mereka ini didasari dengan amaliyah mereka masing-masing. Makanya antum, ayo kita sama-sama membangun amaliyah yang luar biasa. Amaliyah yang Allah rindukan. Jadi 6 pesan Imam Ghazali ini, yang pertama, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kita tidak tahu sebentar lagi mati. Kalau kita mengingat seperti ini, maka terbangunlah, terpondasikan diri kita untuk tetap senantiasa sholat kepada Allah, istiqomah kepada Allah. Yang kedua, yang paling besar di dunia ini adalah apa? Nafsu. Nafsu angkara murka. Wal khadiminal khaida, orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Maka di sini sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Kesabaran ini merupakan suatu hal yang dibangun dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dimiliki oleh hamba Allah yang ingin bersama Allah. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya orang sabar ini bersama Allah, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya gampang kalau kita ingin bersama Allah, kita kuasai ilmu sabar. Karena janji Allah tidak akan diingkari. Janji Allah pasti Allah akan tepati. Jadi ketika kita sabar, kita bisa menahan hawa nafsu amarah, kita bersama Allah. Yakinlah bahwa kita bersama Allah. Kok kita dihujat? Kok kita digosip? Kok kita difitnah? Kemudian kita tidak dendam sama mereka. Justru kita doakan, ya Allah, bukain hati mereka. Karena selama ini kau tutup khatam Allah. Allah tutup, bukalah hati mereka, ya Allah. Coba. Orang yang tadinya jahat sama kita, kemudian dibukain pintu hatinya, kemudian dia baik sama kita. Ini baiknya dia ini melebihi saudara kita. Rata-rata seperti itu. Kita contoh. Mereka yang disadarkan oleh Waliullah Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Mereka akan setia mendampingi Wali Songo itu. Dan bahkan mereka akan setia dalam syiar Islamnya. Bagaimana ceritanya Sunan Bayat, Ki Pandan Aran yang tadinya lupa dengan agama Al-Quran sampai berdebu, sampai ditegur oleh Waliullah Sunan Kalijogo. Sehingga dia merelakan hartanya, kemudian dia disuruh apa yang Sunan Kalijogo perintahkan. Ini sejarah, tetapi setidaknya membangun daripada iman kita. Sampai dia sadar. Artinya apa? Segala sesuatu yang itu kita benci mungkin. Itu musuh kita mungkin. Yang jahat sama kita mungkin. Kita dijahati, kita difitnah, segala apa. Kita sabar. Bersama Allah kita sabar. Mohon kepada Allah bukain pintu hatinya ya Allah. Ketika dibuka pintu hatinya begitu baik sama kita. Ini melebihi 5 kali melebihi baiknya daripada saudara kita. Dia rela segala galanya buat kita. Makanya jangan mengklaim orang yang jahat pasti masuk neraka. Belum tentu. Allah mensukai orang yang berbuat maksiat. Kemudian merasa berbanyak dosa, kemudian taubat. Daripada hamba Allah yang ngerti tentang agama, tidak merasa bersalah, wastakbaru anha, sombongnya minta ampun. Ini semua tidak lepas dari yang nomor 2, yaitu nafsu. Yang ketiga, yang paling jauh dari di dunia ini adalah masa lalu.
Apa yang kita pikirkan masa lalu tidak pernah terfikirkan sekarang. Yang sekarang kita pikirkan dengan segala kesuksesan, sudah lupa dengan yang dulu-dulu. Dulu rajin ibadahnya minta ampun. Begitu sudah sukses, udah lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat, lupa dengan segalanya. Bahkan dengan bangganya meninggalkan sholat, Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang paling ringan di dunia ini apa? Seperti yang Ustaz bahas di live kemarin, yang paling mudah ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Itu pesan Imam Ghazali yang keempat. Jadi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Ingat ketika kita meninggalkan sholat subuh, Allah akan perlihatkan neraka 60 tahun lamanya dosanya seperti itu. Meninggalkan sholat zuhur sama dengan dosanya membunuh 1000 muslim. Meninggalkan sholat asyar sama dengan kita meruntuhkan Ka'bah dosanya. Meninggalkan sholat maghrib sama dengan kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Meninggalkan sholat isya, yang nanti orang yang nggak pernah sholat isya sering meninggalkan sholat isya ini, bangun nanti bangkit dari kuburnya di hari kiamat kepalanya berkepala babi. Dan orang yang meninggalkan sholat isya ini Allah nggak ridho. Allah tuh nggak ridho kita hidup di dunia kalau kita meninggalkan sholat isya. Makanya sebelum sholat isya jangan bobo. Enak sekali setelah sholat maghrib pasti enak sekali bobo. Bobo terus lupa sholat isya. Bangun tahu-tahu subuh, lupa sholat subuh juga. Masya Allah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama sudah terbiasa meninggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Aqimus sholat wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar harus hati-hati. Aqimus sholat, dirikanlah sholat dan jalankan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa atiur rasul, dan taatlah dengan Rasul kita Rasulullah SAW. Menjalankan sesuai apa yang Rasulullah berikan suri tauladan buat kita. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat hidayah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, yang paling berat di dunia ini adalah apa? Amanah. Menjalankan amanah. Banyak orang beramanah kepada kita, mungkin banyak mereka yang memberikan atau pesan segala sesuatu yang berbau amanah, mungkin. Tapi sering sekali kita menjadi hamba Allah yang munafik. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Jadi mereka-mereka yang benar-benar munafik, tidak bisa menjalankan amanah, Masya Allah. Dan kita sampai detik ini susah sekali menjalankan amanah. Belum bisa kita menjalankan amanah. Buktinya ketika Allah amanahkan kepada kita anak, kita belum bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh. Rata-rata anak sekarang terbawa dengan lingkungan kondisi yang ada di sekarang ini, dunia era globalisasi sekarang ini, zaman now katanya, Masya Allah, taklim muta'alimnya nggak ada. Kemudian yang keenam, yang paling tajam di dunia ini apa? Lidah. Lisan kita menggibah orang, padahal al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nasari, surga itu merindukan 4 golongan. Yang kedua adalah wal khafidil lisan, salah satunya orang yang bisa menjaga lisannya. Kondisi lisan kita, bagaimana lisan kita? Bisakah atau seringkah kita pakai untuk ghibah, ngumpul-ngumpul sama teman pagi hari, sudah ngumpul alasan jemput anak, nungguin anak sekolah, tapi kita ngumpul-ngumpul hobinya apa? Ngerumpi. Setiap hari sebelum berangkat sudah cari bahannya, bahan untuk ceramah, bahan untuk dakwah bagus. Ini bahan untuk ngerumpi, untuk ngomongin orang. Dan alhamdulillah bahan untuk ngerumpi itu terus ada aja tiap hari. Allah berikan ini
iblis bantu ini sebagus mungkin. Alhamdulillah bahan untuk ngerumpi itu setiap hari ada. Dan disinilah indahnya ketika lisan kita, yaitu menjadi lisan dengan temannya iblis. Lisan yang menjulur ke neraka. Tanpa sadar. Tanpa kita sadari. Semua itu terjadi dan begitu santai-santainya. Mulai pagi nungguin anak kita sekolah, ngumpul ngomongin orang. Sampai anak kita pulang jam 1, masih ngomongin asiknya. Dan dengan bangganya menjadi master of rumpi. Masya Allah. Baguslah. Baik itu untuk antum semua. Untuk mereka yang berani melaksanakan seperti bagus. Kalau kuat menahan azabnya api neraka. Kalau hamba Allah yang beriman, menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. 6 pesan Imam Ghazali mudah-mudahan memberikan kita support untuk kita menjadi hamba Allah yang beriman. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.